Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, setelah 1 minggu pertemuan kita yang lalu, sekarang kita kembali belajar matematika. Jadi hari ini kita akan belajar matematika di pertemuan kedua, yaitu tentang transformasi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak ibu, salah satu perwakilan silakan untuk membaca doa. Baik Bu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Setelah tadi membaca doa, sedikit motivasi untuk anak-anak ibu. Sekarang kan pandemi corona di mana-mana. Jadi kita pembelajaran online di rumah. Jadi untuk anak-anak ibu sekalian tidak ada yang keluar rumah. Kalaupun ada yang keluar rumah, maka anak-anak ibu harus memakai masker dan perlengkapan kesehatan agar tidak tertular virus corona. Jadi untuk sedikit motivasi, kan kalau pembelajaran di rumah itu sedikit agak sulit dikarenakan online, dilakukan secara online. Amin. Nah, selanjutnya setelah nanti ibu mengambil absen, kita akan memulai pembelajaran. Apakah anak-anak ibu hari ini sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk belajar tentang transformasi. Tapi sebelum itu ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu transformasi. Nah, jadi apakah anak-anak ibu pernah bermain prosotan? Pernah Bu. Nah, setelah itu prosotan itu kita nanti akan memberikan contoh dari prosotan tersebut tentang transformasi. Tapi ini bukan transformasi pada film Transformer ya. Nah, selanjutnya kalau anak-anak ibu ketahui transformasi itu, ada nggak ya di sini yang tahu apa itu transformasi? Bagi yang tahu silahkan. Saya Bu. Transformasi adalah perpindahan. Baiklah anak-anak ibu, setelah penjelasan dari teman kita tadi, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang apa itu transformasi. Tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari transformasi. Selanjutnya ibu akan menjelaskan 2 jenis dari transformasi. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran. Jadi translasi tersebut adalah jenis dari transportasi di mana pergeseran suatu titik atau memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Jadi contohnya adalah anak-anak ibu saat bermain prosotan. Nah, di sini pada prosotan anak-anak ibu akan duduk di pangkal dari suatu prosotan atau awal, tolak awal. Jadi anak-anak ibu akan meluncur ke akhir daripada prosotan. Jadi di situ mengalami yang namanya pergeseran tapi tidak mengubah bentuk atau ukuran. Gambar hanya translasi hanya berpindah dari satu titik ke satu titik lain, di mana sesuai dengan garis lurus, arah, dan jarak. Jadi tidak mengubah bentuk, bentuknya tetap seperti ini dan tidak berubah. Akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Di sini refleksi merupakan memindahkan sebuah titik atau semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan. Anak-anak ibu tahu kan pencerminan? Kalau kita melihat ke cermin di rumah kita, maka bentuk atau rupa kita akan menghadap ke arah kita. Jadi di situ terdapat perubahan bentuk atau perubahan titik yang digunakan dalam pencerminan. Jadi tapi ini hanya berlaku pada cermin datar. Nah, selanjutnya anak-anak ibu perhatikan ke papan tulis. Di sini sudah ada segitiga siku-siku. Jadi untuk pencerminannya, maka pada saat kita bercermin, kita akan melihat arah berlawanan juga berbentuk seperti siku-siku. Nah, ini adalah contoh dari pencerminan. Jadi bisa dilihat juga pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya anak-anak ibu setelah mandi lalu bercermin atau berbedak di depan cermin, maka
Bagaimana rupa atau wajah anak-anak ibu akan dipantulkan melalui cermin tersebut. Jadi bentuknya akan berubah dan semua titik yang berada juga akan berubah. Baiklah, terima kasih. Untuk hari ini ibu cukupkan pembelajaran kita. Jadi jangan lupa anak-anak ibu untuk membuat tugasnya minggu depan dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi anak-anak ibu tidak akan menumpuk tugas setiap minggunya. Dan ibu nanti setelah pembelajaran ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Jadi untuk hari ini sekian dan mari kita membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.